Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ranjes Gunarsa Sihombing. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di SMK Negeri 1 Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus mahasiswa PPG Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Batch 1, dengan NIM 250601326. Pada hari ini, Jumat 9 Juni 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 10 dengan materi Orang Tua adalah Pendidik Utama. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Pak. Ya, puji Tuhan. Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita diberikan kesehatan, kita diberkati oleh Tuhan, sehingga kita berkumpul di ruang kelas kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita ibadah sebentar, yaitu berdoa. Ayo siswa Bapak, siapa yang memimpin doa? Ya, Widi, silakan ke depan. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan ke dalam hadirat ya Tuhan, pada permohonan kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya, sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak ingin mencek kehadiran kita. Pengurus kelas siapa? Siapa ketua? Sekretarisnya siapa? Ada yang tidak hadir? Siapa itu? Berapa orang? 2 orang. 2 orang tidak hadir. Siapa namanya? Kesia sama Tio, Pak. Kesia sama? Tio. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak, saya ajak dulu berdiri semua. Nah, di sini tujuan Bapak di sini menyuruh kalian berdiri. Tujuan Bapak di sini adalah supaya kita semakin semangat nanti untuk Nah, nanti kita akan membuat sebuah yel-yel. Kalau Bapak sebut nanti, ini kelas 10 TKJ ya? Ya. Kalau Bapak sebut nanti 10 TKJ, jawaban kamu semangat, luar biasa. Begitu ya? Nah, semangat yang pertama tangan kanan, semangat yang kedua tangan kiri, luar biasa. Siap? Siap. Oke. Bapak coba sekarang 10 TKJ. Semangat, luar biasa. Oke, kita tepuk tangan. Ya, silakan duduk kembali. Ya, di dalam pembelajaran kita kali ini yaitu topik yang keempat. Begitu kan? Pembelajaran kita kali ini topik yang keempat, yaitu orang tua adalah pendidik utama. Orang tua adalah pendidik utama. Nah, sebelum kita masuk ke topik yang keempat, Bapak ingin menanyakan pelajaran minggu yang lalu, topik yang ketiga, yaitu judulnya apa? Nilai-nilai Kristiani. Nilai-nilai Kristiani. Masih ingat materinya? Masih ingat materinya? Ya, materi nilai-nilai Kristiani. Sekarang Bapak bertanya, materi yang minggu yang lalu, kira-kira apa pengertian nilai-nilai Kristiani? Ayo, siapa? Tunjuk tangan. Siapa yang bisa? Ya, 1 orang? Ada lagi? Oke, 2 orang. Ya, Widi, kamu duluan. Apa itu nilai-nilai Kristiani? Menurut saya nilai-nilai Kristiani adalah prinsip dan norma perilaku yang didasarkan pada ajaran Alkitab dan ajaran Kristus, yang menekankan kasih, kebenaran, keadilan, pengampunan, dan pelayanan kepada sesama. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, setelah kita mengetahui pengertian nilai-nilai Kristiani, maka berbicara tentang nilai-nilai Kristiani berarti di situ kita berbicara tentang yang namanya kasih. Di dalam iman Kristen jelas kita ketahui bahwa kasih itu ada 9. Ada berapa?
Ada 9. Kira-kira apa itu? Siapa yang tahu? Ya Pak. Ya, silakan. Buah-buah roh ada 9. Yang pertama kasih, yang kedua sukacita, yang ketiga damai sejahtera, yang keempat kesabaran, yang kelima kemurahan, yang keenam kebaikan, yang ketujuh kesetiaan, yang kedelapan kelemah lembutan, dan yang ke-9 penguasaan diri. Oke, ada berapa? 9. Ya, sekali lagi berbicara tentang nilai-nilai Kristiani, kita di situ mengetahui bahwasanya ada 9 buah-buah roh. Oke, baiklah. Nah, dengan topik kita, orang tua adalah pendidik utama. Di sini ada beberapa tujuan pembelajaran dari topik bab yang keempat. Di mana yang pertama, tujuan pembelajarannya itu adalah yang pertama di sini, kita perhatikan masing-masing. Yang pertama, bersyukur karena Tuhan mengatur kelahiran kita melalui orang tua. Dan yang kedua, kita lihat di sini, mengakui bahwa orang tua adalah pendidik utama. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu di sini adalah memahami perjuangan orang tua dalam mengasuh setiap anak. Di tujuan pembelajaran yang keempat di sini adalah mewujudkan kasih sayang dan hormat kepada orang tua sebagaimana telah diperintahkan Tuhan. Sebelum Bapak menjabarkan topik atau materi yang bab 4, kita perhatikan ada ayat Alkitab, masing-masing di bawah Alkitabnya. Ya, yang pertama ada 2 ayat yang Bapak ambil dari sana. Yang pertama di sana adalah Amsal 22 ayat 6. Kemudian ayat yang kedua yang Bapak ambil yaitu Efesus 6 ayat yang keempat. Oke, satu orang membaca Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6. Didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya, nah di sini sudah ada tertera di sini. Oke, yang ayat yang kedua di sini Efesus 6 ayat 4. Bisa dibacakan satu orang dulu. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bersihkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi dididik mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, dari ayat yang kedua ini peran orang tua kepada anaknya dalam hal mendidik. Nah, kenapa ayat yang 2 ini Bapak ambilkan? Sengaja Bapak ambil karena kita lihat di sini Amsal 22, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun baik itu dalam segi sikapnya, baik itu dari segi tingkah lakunya. Nah, maka orang tua akan mendidiknya supaya apa? Apa tujuan orang tua mendidik itu? Supaya kelak anaknya itu menjadi anak yang berguna. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya anaknya itu tidak lupa akan pendidikan itu. Atau supaya orang tua itu supaya anak itu tidak lupa kepada orang tua kalau sudah kelak harinya. Paham? Ada 4 peran orang tua. Yang pertama di sini adalah sebagai teladan. Peran orang tua yang kedua di sini adalah sebagai pengajar iman. Kemudian yang ketiga, peran orang tua yang ketiga adalah sebagai pembimbing emosional dan sosial. Ya. Kemudian peran orang tua yang keempat adalah sebagai pelindung dan pendoa. Oke, selanjutnya di samping peran orang tua, ada beberapa hal yang harus dibiasakan dalam keluarga. Apa itu? Yang pertama, yang harus kita biasakan, di sini dituntut kita, yang harus kita biasakan di dalam keluarga. Yang pertama di situ adalah ibadah bersama. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk memunculkan kesadaran akan adanya Tuhan yang mengawasi perilaku, tata cara beribadah, dan menjadikan kitab suci sebagai panduan dalam hidup agar terhindar dari pengaruh negatif. Kemudian, yang kedua, di sini, hal yang harus dibiasakan dalam keluarga, sarapan sebelum bepergian. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memperkuat daya tahan tubuh, mencegah jajan sembarangan, meningkatkan konsentrasi dan kemampuan otak. Jelas di sini kita ketahui ya. Yang selanjutnya, berpamitan sebelum bepergian. Contohnya, kita pergi ke sekolah. Apakah kalian pamit kepada orang tua? Pamit, Pak. Kalau pergi ke gereja, pamit? Pamit, Pak. Iya, paham ya? Paham, Pak.
Nah, selanjutnya yang keempat di sini, menyambut anak pulang sekolah. Ini tugas atau peran seorang orang tua. Kalau kita pulang sekolah, maka kita akan disambut oleh orang tua. Orang tua akan memastikan bahwasanya kita sehat. Orang tua akan menanyakan, apa yang kau pelajari? Apa kegiatanmu satu hari ini di sekolah? Dan lain sebagainya. Ya, yang selanjutnya, yang kelima, menaati aturan yang disepakati bersama. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah menumbuhkan kontrol diri pada anak, melatih anak untuk menghormati hak dan kewajiban, serta melatih anak mengembangkan kemampuan, mengikuti aturan, dan melatih anak hidup tertib dan teratur. Yang selanjutnya, membiasakan anak untuk mandiri. Nah, sekarang Bapak tanya dulu sedikit. Sudah bisa mandiri di rumah? Sudah. Dalam hal apa? Dalam hal pekerjaan. Dan selanjutnya, di sini adalah menumbuhkan rasa nasionalisme. Tujuannya untuk apa? Memunculkan rasa cinta pada bangsa dan negara dan mencegah anak terpengaruh ajaran radikalisme. Jadi kalau yang namanya disebut sebagai radikalisme itu, ini yang sering membuat keonaran, yang sering membuat keributan. Inilah di sini yang harus kita hindari, ya. Oke, yang terakhir di sini, mendukung minat dan bakat anak. Tugas siapa ini atau peran siapa ini? Peran orang tua. Mungkin saja orang tua sudah tahu, oh anakku yang ini bakatnya, anakku ini minatnya. Sehingga orang tua untuk apa, perannya untuk apa? Maka peran orang tua di sana adalah menggali atau mendidik lagi atau mengasah lagi bakat yang dimiliki oleh anaknya itu. Nah, itu dia ya. Hal-hal yang harus kita biasakan di dalam keluarga. Ya, baiklah. Sebelum kita melanjutkan topik materi kita, yaitu bab yang keempat, orang tua adalah sebagai pendidik utama. Nah, biar makin semangat kita akan bernyanyi. Bapak ada sebuah lagu, yang lagunya ini berhubungan dengan keluarga. Oke, tepuk tangan dulu buat kita. Oke, baiklah. Nah, setelah kita tadi bernyanyi Keluarga Cemara, ya, anak didik saya, perhatikan gambar yang ada di depan. Perhatikan ada gambar yang ada di depan. Ada 4 gambar itu. Gambar pertama, gambar kedua, gambar yang ketiga, gambar yang keempat. Perhatikan baik-baik. Ya, setelah memperhatikan gambar ini, Bapak bertanya, pilih salah satu gambar. Kira-kira apa arti gambar itu? Dia itu menggambarkan apa? Kondisi yang bagaimana? Situasi yang bagaimana? Kamu pilih salah satu dari sini. Ayo, siapa? Tunjuk tangan. Ya, Marcelina, ya. Gambar yang pertama menunjukkan Gambar yang pertama ya, yang ini. Ya, apa yang kamu perhatikan di gambar itu? menunjukkan kurangnya kasih sayang orang tua kepada anak karena konsep. Kurangnya, sekali lagi, kurangnya perhatian orang tua kepada anak karena konsep. karena ponsel. Oke, perhatikan. Ya, benar. Berikan dulu tepuk tangan buat Marcelina. Kita lihat di sini, di gambar yang pertama, kurangnya perhatian orang tua kepada anak. Kenapa bisa terjadi demikian? Kita ketahui perkembangan zaman sekarang, yaitu Android, ya, Android. Jelas kita ketahui di dalam Android itu segala sesuatu bisa kita buka. Segala sesuatu ada di dalam. Apakah itu Facebook, apakah itu dari Google atau game dan yang lain-lain. Nah, jadi yang kita perhatikan di gambar ini bahwasanya si orang tua lebih fokus kepada
handphone Android-nya itu tanpa mempedulikan si anak, sehingga si anak itu jadi pusing atau si anak itu menjadi depresi. Oke, yang lain, satu lagi. Ada yang mau menanggapi gambar yang ini? Ya, silakan. Gambar yang mana yang mau ditanggapi? Gambar yang keempat. Gambar yang keempat. Yang ini ya. Ya, apa yang kamu perhatikan di gambar ini? Jelaskan. Menurut saya karena kurangnya perhatian orang tua kepada anak sehingga anak berkelahi dengan temannya, dan karena anak juga tidak memperhatikan nasihat dari orang tua. Ya, tepuk tangan dulu. Lihat jawabannya. Ya, benar ya. Ini di gambar ini kita perhatikan di situ ada dua orang anak yang sedang berantem. Kenapa bisa terjadi? Kalau kita lihat, ini bukan hanya di gambar ini yang sering terjadi. Bahkan dalam kehidupan nyata kita juga, kita sewaktu mungkin saja waktu bermain ada kesalahpahaman sehingga menimbulkan ada yang berantem. Tetapi kita fokus yang ke gambar ini. Kenapa bisa terjadi yang demikian? Ini kemungkinan besar terjadi karena adanya kurang perhatian dari orang tua. Kurang perhatian yang bagaimana? Tentunya kurang perhatian kepada anak. Orang tua di situ kurang mendidik, kurang bijak dalam hal mendidik anak. Kurang bijak dalam hal memberikan etika atau pengajaran kepada anak, sehingga si anak yang ini seperti yang digambar, si anak lebih terpengaruh kepada teman-temannya yang ada di luar. Salah satu contoh di situ bahwasanya ada sekumpulan anak, mereka membicarakan segala sesuatu. Mungkin itu mencuri atau melakukan kejahatan yang lain, kemudian dia mengajak kamu supaya ikut untuk melakukan kejahatan tersebut. Oke, baiklah. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita, yaitu orang tua sebagai pendidik utama. Nah, nanti videonya diperhatikan, ditonton, dan akan Bapak kasih nanti tugas dari video ini. Agama Kristen dan Budi Pekerti. Hari ini, kita akan membahas topik pada bab 4 yang akan mengingatkan kita akan peran besar orang tua dalam kehidupan kita. Orang tua adalah pendidik utama. Kita seringkali lupa bahwa kehadiran kita di dunia ini tidak lepas dari peran orang tua yang telah membimbing kita sejak lahir. Tujuan pembelajaran kita saat ini, yakni 1. Bersyukur karena Tuhan mengatur kelahirannya melalui orang tua. 2. Mengakui bahwa orang tua adalah pendidik utama. 3. Memahami perjuangan orang tua dalam mengasuh setiap anaknya. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 12, Tuhan memberikan, karena mereka adalah pendidik yang Tuhan pilih untuk membimbing kita. Ingatlah, orang tua adalah anugerah dari Tuhan yang perlu kita syukuri setiap hari. Menutup pembahasan kita kali ini, silakan kalian menjawab dan renungkan pertanyaan refleksi berikut ini. Ya, oke, baiklah. Tadi sudah diperhatikan video, sudah kita tonton bersama video, yaitu video tentang orang tua adalah pendidik utama. Nah, untuk itu, Bapak akan membagi 5 kelompok. Ya, silakan diambil kelompok masing-masing. Ya, silakan diambil kelompok masing-masing. Oke, baiklah. Tadi kita sudah memperhatikan atau menyimak video yang kita tampilkan di sini. Nah, untuk itu, di sini sudah Bapak bagi kelompok yang terdiri dari 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ini Bapak akan memberikan tugas untuk dikerjakan. Ini dikerjakan sesuai dari pengamatan atau apa yang disimak dari video yang tadi. Ini untuk kelompok 1. Ya, silakan dijawab pertanyaan yang ada di situ.
Oke, baiklah. Nah, setelah dikerjakan tugasnya itu, kita akan mempresentasikan tugas kelompok masing-masing. Bapak mulai dari kelompok yang pertama. Ayo, silakan ke depan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang diskusi kami dari hasil video yang kami tonton. Yang pertama ada pertanyaan, setelah belajar dan menonton video, jelaskan kenapa orang tua disebut sebagai pendidik utama dan bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak. Yaitu karena orang tua memiliki peran penting dalam membentuk iman, moral, dan karakter anak. 2. Dari ayat Alkitab yang sudah dibaca, Amsal 22 ayat 6, sebutkan pesan-pesan apa yang disampaikan dari ayat tersebut. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut darinya. Dan topik masalah yang kami dapat dari menonton video tersebut adalah yang pertama, kesibukan orang tua membuat waktu bersama anak berkurang. Yang kedua, zaman sekarang anak-anak mudah terpengaruh oleh adanya gadget seperti handphone, sebab orang tuanya tidak memperhatikan anaknya. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada dari kelompok teman-teman yang ingin memberikan saran atau pertanyaan, bisa kami beri. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, tadi sudah dipresentasikan dari kelompok 1 bahwasanya ada 2 kasus yang ditemukan. Nah, setelah diperhatikan tadi, ada yang mau menanggapi dari kelompok yang lain? Ada yang mau menanggapi hasil dari presentasi dari kelompok 1? Kelompok? Ya, dari kelompok 5 mau menanggapi? Ya, silakan. Saya dari perwakilan kelompok 5 ingin bertanya. Jadi teman kami dari kelompok 1 mengatakan bahwa salah satu faktor kurangnya perhatian orang tua kepada anak adalah faktor pekerjaan. Jika memang semisal pekerjaan orang tua yang padat, menurut kalian, apa hal sederhana yang bisa diberikan orang tua di tengah pekerjaannya agar anak tetap merasa diperhatikan? Oke, apa hal yang pertama dia ya? Ya, bisa dijawab? Baik, dari kelompok 5 kami akan menjawab. Kami akan memberikan orang tua akan memberikan sedikit kelembutan hati atau kasih dari segi-segi pekerjaannya yang begitu rumit. Orang tua akan memberikan Waktu atau nasihat untuk anak tersebut agar tetap bisa berjalan di jalan yang benar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Oke, baiklah. Nah, setelah tadi kita sudah memahami apa saja itu peran orang tua, kita sudah memahami hal-hal yang harus kita lakukan atau yang harus kita biasakan di dalam keluarga. Ada beberapa poin tadi, ada 9 poin, kita sudah menjelaskan. Kemudian, di samping orang tua mendidik anaknya, ada juga tanggung jawab anak kepada orang tua. Ya. Nah, yang pertama, tanggung jawab anak kepada orang tua apa itu? Yang pertama, menghormati dan menaati orang tua. Semua kita pasti melakukan ini ya. Kita harus menghormati orang tua dan menghormati dan menaati orang tua. Apakah cuma orang tua kita? Tidak. Secara umum, menghormati dan menaati orang yang lebih tua dari kita. Ya. Kemudian yang kedua, tanggung jawab anak itu untuk apa? Apa itu tanggung jawab yang kedua? Yaitu membuka diri pada bimbingan orang tua. Apa itu membuka diri pada bimbingan orang tua? Apa yang dikatakan orang tua, kita mau. Apa yang diajarkan orang tua itulah kita mau, kita pelajari, kita tekuni. Seperti yang Bapak katakan tadi, tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya bandel. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya tidak beres. Tetapi sebaliknya, semua orang tua berharap supaya anaknya kelak menjadi anak yang berhasil. Oke, yang ketiga, di sini tanggung jawab anak. Apa itu? Menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua. Itu yang tadi ya. Komunikasi kita
dengan orang tua. Segala sesuatu permasalahan kita, segala sesuatu yang tidak kita pahami, segala sesuatu yang akan kita tanyakan, kita komunikasikan dengan orang tua kita. Seperti yang Bapak katakan tadi, dari materi kita adalah di sini. Dalam pandangan iman Kristen, orang tua bukan hanya penanggung jawab kebutuhan jasmani, tetapi rohani dan moral anak. Kemudian, orang tua diberi kesempatan untuk mengasuh dan mendidik anak agar mengenal Tuhan dan berperilaku seperti yang Tuhan inginkan. Dan juga anak diperintahkan untuk menghormati orang tua. Oke, begitulah topik kita, pembahasan topik kita untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, baiklah anak-anak. Tadi kita sudah membahas topik pembelajaran kita yang ada di bab 4, yaitu orang tua adalah pendidik utama. Nah sekarang Bapak akan membuat tugas masing-masing untuk dikerjakan, yaitu tes sumatif. Bapak sudah buat dalam bentuk Google Form dia, dan linknya sudah Bapak kirim di grup belajar kita. Silakan dibuka handphone Android-nya, dibuka link yang ada di sana, kemudian kerjakan soal tersebut. Ya baik, waktunya sudah habis, silakan jawabannya dikirim. Sudah dikirim semua? Sudah, Pak. Sudah, yang di sebelah sini sudah dikirim semua jawabannya? Sudah, Pak. Oke, baik, terima kasih. Nah, semuanya handphone Android-nya disimpan. Ya, demikianlah pembelajaran kita buat hari ini. Ya, untuk menutup pembelajaran kita, supaya ditutup dengan doa dan bernyanyi. Yang bersedia silakan ke depan. Oh berkati kami. Oh berkati kami wajahmu. Mari kita berdoa sesuai agama dan kerjaan masing-masing. Mari mulai. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Atas berkat pengasihanmu kami dapat ada yang menghapuskan itu dalam nama anak muda Yesus Kristus selalu kami. Amin. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, sekianlah pertemuan kita untuk kali ini. Dan akan kita lanjutkan pembelajaran kita untuk minggu depan. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Ya, dan shalom semuanya. Shalom.